Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat pagi-pagi guys. Iya guys ya. Di sini masih pagi-pagi guys ya. Subuh. Masjid masih bersuara guys ya. Di subuh ini ya, pagi-pagi ini ya, masih gelap gulita, udara masih dingin. Masih dingin sekali ini guys. Semoga dengan dingin ini kesegaran masih terjaga ya guys ya. Badan tubuh kita, pikiran kita masih fresh, seger guys, mantap. Semoga dalam kehidupan ini kita dapat yang seger-seger juga ya guys ya. Kalau nggak seger, cilaka guys. Itu berarti nggak selamat guys. Loh, kok bisa? Lah iyalah. Kalau nggak seger berarti busuk. Mantap guys. Siapa yang mau makan yang busuk? Gak ada kan? Berarti nggak selamat dong. Kalau ada yang mau makan yang busuk, pasti nggak selamat guys. Makanya kita pagi-pagi ini, subuh ini mendapati segar semuanya guys. Selamat semuanya guys. Alhamdulillah. Amin. Sebagaimana pagi hari subuh ya guys ya. Pagi-pagi ini ya. Yang segar ini ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang yang segar juga guys. Yang selamat juga guys. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Kita akan membicarakan tentang yang segar, yang selamat, yaitu bersahadat. Apa guys? Bersahadat. Atau bersaksi. Orang bersahadat, orang bersaksi. Itu seger guys. Selamat guys. Itu udah jaminan itu. Nggak busuk dia. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, kita lanjut. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap guys. Izinkan ya aku menyampaikan mancing ikan ini dengan sesuatu gaya yang beda guys. Gaya bahasa yang beda. Karena mancing ikan ini adalah tujuan yang benar. Ingat, alam semesta diciptakan itu dengan tujuan yang benar. Yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Mantap guys. Ya. Izinkan aku menyampaikan dengan gaya yang berbeda guys. Dengan gaya yang berbeda kita akan sampaikan mancing ikan ya. Dubolo konco ladies and gentlemen, welcome to
my spot. Welcome to my spot, guys. Welcome to my spot. Dubolo konco, ladies and gentlemen, ayo mancing strike iwa. Gimana guys? Mantap guys. Itulah gaya yang berbeda ya. Begini guys ya. Kita ngomong tentang bersahadat, bersaksi ya. Bagaimanakah cara bersahadat, bersaksi itu? Dengarkan baik-baik guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Di dalam mancing ikan guys, ya, kamu akan menjumpai bersahadat, bersaksi. Loh, kok bisa? Begini guys, ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Jadi guys, ya, kamu perhatikan mancing ikan, itu pemancing ikan duduk. Memegang erat-erat joran pancing, melempar umpan di dalam air gelap gulita lautan. Paham ya? Lah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwasanya pemancing ikan itu langsung bersaksi, berhadapan langsung dengan keadaan di situ. Dia bisa melihat jorannya, dia bisa melihat lautannya, bahkan dia bisa melihat nanti ikan yang disetriknya. Nah, inilah yang dinamakan bersahadat, bersaksi. Paham ya? Paham di sini ya? Melihat langsung. Dalam pengertian melihat langsung itu, pemancing ikan itu loh bisa melihat kalau dirinya langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Bahkan semua sekeliling di keadaan itu dia bisa melihatnya. Paham maksudnya ya? Inilah yang dinamakan bersahadat, bersaksi guys. Paham? Paham ya? Oke. Kenapa bersahadat itu kok pakai lisan? Bersuara. Kenapa? Pakai mulut. Mangap-mangap, guys. Kenapa bersahadat itu kok pakai bersuara, pakai lisan, pakai mulut, mangap-mangap? Ndasmu mana? Ndasmu mana? Guys, ndasmu mana? Ndasmu mana? Ada kan? Bawa sini. Begini guys. Di dalam mancing ikan, ya, mengajarkan yaitu umpan yang dimakan ikan adalah umpan yang basah atau tenggelam bersama mulut ikan. Paham? Umpan yang dimakan ikan
adalah umpan yang basah atau umpan yang tenggelam bersama mulut ikan. Jadi begini guys, ya, ikan itu bisa makan umpan kalau mulutnya mangap-mangap. Kalau mingkem nggak bisa guys, mangap-mangap. Dengan makan umpan mulut ikan yang mangap-mangap ini, dia akan memasukkan umpan itu ke dalam mulutnya. Kemudian umpan dimakan habis, maka mata kail yang ada di dalam umpan itu bisa terkait ke dalam mulut ikan. Paham ya guys? Jadi terkait inilah yang menjadi tujuan target daripada bersahadat. Wajar kalau bersahadat itu bersuara, lisan, mulut, mangap-mangap dipakai. Paham ya? Kau pikir bersahadat itu ajaran dari mana guys? Kau pikir orang bersahadat, bersaksi, itu ajaran dari mana? Kamu Islam kan? Tentu aja kamu bersahadat kan? Kamu bersaksi kan? Nah, bersahadat, bersaksi, itu kau pikir ajaran dari mana? Kalau kamu tahu jawabannya, guys, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang, karena itu sangat penting sekali. Dijaga yang ketat jawabannya. Jangan lupa dikasih parfum, dikasih minyak wangi, disemprot biar harum, wangi, semerbak sepanjang masa. Sewaktu-waktu nanti jawabannya dilihat, enak dilihatnya, betah melihatnya. Oke guys, kita lanjutkan. Jadi terjawab sudah ya, kenapa sahadat itu bersuara, lisan, pakai mulut, mangap-mangap. Kenapa? Tadi sudah dijawab. Oke, selanjutnya ya guys ya. Apakah bersahadat itu, bersaksi itu harus melihat langsung ya? Bertatapan muka langsung? Iya. Jawabannya iya. Kenapa? Jadi yang namanya bersahadat itu harus melihat langsung, harus bertatapan mata langsung. Jawabannya itu iya, memang harus begitu. Dengarkan guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Jadi guys ya, pentingnya bertatapan langsung, melihat langsung, matamu dipakai ya, supaya pemancing ikan itu tahu betul, ada bukti. Nah, ada bukti. Ini targetnya, tujuannya. Ada bukti bahwa pemancing ikan itu langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham ya? Kalau tadi kenapa harus lisan, bersuara, pakai mulut, mangap-mangap. Itu tujuannya, targetnya supaya terkait. Lah sekarang ini kenapa kok harus dengan tatapan mata? Melihat dengan tatapan mata langsung. Matamu dipakai ya. Kenapa harus begitu? Tujuannya, targetnya adalah supaya ada bukti. Paham ya? Kita lanjutkan guys ya. Nah,
Sekarang kita akan membahas tentang kenapa ya Nabi Muhammad itu kok juga bersahadat. Padahal kan dia Nabi dan Rasul. Kenapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu kan juga hidup di masa Nabi dan Rasul. Berarti melihat langsung. Kenapa bersahadat juga? Kenapa malaikat-malaikat itu juga bersahadat? Tadi kan sudah dibilang, guys. Supaya semuanya satu, terkait. Kedua, supaya ada bukti. Yang satu memakan umpan, yang dua memegang erat-erat joran pancing. Kau pikir bersahadat, bersaksi, itu ajaran dari mana, guys? Jawab. Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang, karena itu penting sekali. Dijaga yang ketat jawabannya. Jangan lupa dikasih parfum, dikasih minyak wangi, supaya harum semerbak, wangi sepanjang masa. Bila suatu saat nanti jawabannya dibuka, kita bisa enak melihatnya. Betah melihatnya. Oke, guys. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang yang berhubungan dengan bersahadat ya. Kenapa sih bersahadat itu kok ada saksinya? Bersaksi. Jadi ada yang menyaksikan. Begini, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebelum manusia bisa berkata-kata, pemancing ikan sudah mendatangi spot mancing liar sendirian. Paham? Sebelum manusia bisa berkata-kata, pemancing ikan sudah mendatangi spot mancing liar sendirian. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pemancing ikan mendatangi spot mancing liar sendirian itu? Apakah betul-betul sendiri? Tidak ada yang menyaksikan. Oh, keliru, guys. Ada yang menyaksikan. Ternyata pemancing ikan itu tawasul. Apa, guys? Tawasul. Ikut atau mengikutkan, menyertakan satu, joran pancing. Nah, inilah pentingnya. Bersahadat itu tidak sendiri. Tapi ada yang menyaksikan. Ada yang diikut sertakan untuk menyaksikan. Pemancing ikan itu tawasul, mengikut sertakan, ya, satu joran pancing, ada senarnya, ya, ada pula pelampungnya, ada pula mata kailnya, ada pula pemberatnya, ada pula umpannya, dan segala macam pernak-pernik lainnya dalam mancing ikan. Inilah pentingnya sahadat itu tidak sendiri, tapi ada yang diikut sertakan sebagai saksi. Paham ya, guys? Oke. Sudah kejawab ya. Nah, sekarang kita bicara lagi yang berhubungan dengan sahadat ya. Di sini kita berbicara tentang yang menyuruh kita bersahadat, guys, bersaksi ya. Kita berbicara tentang zat Tuhan Allah. Kita berbicara tentang zat Tuhan Allah. Zat Tuhan Allah. Oke.
Rame di medsos, guys. Konten-konten YouTuber video-video agama, ya, kelompok agama, aliran agama, golongan agama, itu membicarakan tentang Allah, zat Tuhan Allah itu berada di mana. Nah, kita ini bersaksi loh, guys. Bersahadat loh. Jadi harus tahu. Wajib tahu. Ndasmu wajib tahu, guys. Jadi, guys, ya, mereka itu ramai di medsos. Kita akan membahas ini ya. Zat Tuhan Allah itu ada di mana? Kita akan bahas sebentar, sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu satu orang, satu joran pancing. Paham, guys? Satu orang, satu joran pancing. Satu, itu petunjuk yang pertama. Kedua, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham? Pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Itu petunjuk yang kedua. Petunjuk yang ketiga, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing tidak pernah bercabang. Paham? Joran pancing tidak pernah bercabang. Itu petunjuk yang ketiga. Jadi, guys, petunjuk yang pertama, kedua, ketiga, ini sudah teramat sangat jelas keberadaan tentang zat Tuhan Allah. Ini secara individu pelaku. Paham ya? Nah, lalu secara konkretnya sekarang, dalam kehidupan bagaimana? Zat Tuhan Allah itu ada di mana? Ini dalam kehidupan ya. Secara konkret, mengerucut kita bahas. Begini, guys, ya. Kita perhatikan dua kata. Arsi, ya. Kita perhatikan dua kata arsi. Ar adalah arah. Ar adalah arah. Arah, berapa jumlahnya arah? Tak terhingga karena sangat teramat banyak. Kita tidak mampu menghitungnya. Artinya syirik. Berapa jumlahnya syirik? Syirik itu menduakan zat Tuhan Allah. Artinya memperbanyak zat Tuhan Allah dengan sesuatu yang lain. Berapa jumlahnya syirik? Itu juga banyak, tidak terhingga. Tak terhitung, kita nggak mampu menghitungnya. Jadi arah, tidak terhingga banyaknya. Ditambah syirik juga tidak terhitung, tidak terhingga banyaknya. Dua tak terhingga ini bila ditambahkan jumlahnya makin banyak lagi. Makin tak terhitung, makin tak terhingga banyaknya. Lah, zat Tuhan Allah ada di mana? Itu zat Tuhan Allah bersemayam. Atau dengan kata lain, ada di. Atau di tempat di. Bertempat di. Berkedudukan di. Duduk di. Ada kan gaya bahasanya banyak sekali kan? Lah, di atas ars. Jadi ini arah, syirik, arsi, arah, syirik. Ini kan di sini, di bawah, terendah ini. Lah itu zat Tuhan Allah bersemayam jauh di atas ars. Paham ya? Jadi, kita sebagai manusia, nggak usah pakai bertanya. Ndasmu itu jangan sampai bertanya, itu berapa kilometer di atas ars. Nggak perlu ada pertanyaan macam itu di dalam dasmu itu. Jadi kita juga tidak perlu di dalam dasmu itu bertanya ya. Itu di atasnya miring ke kiri atau miring ke kanan. Nggak perlu ada pertanyaan gitu. Itu di atas arsnya itu enak atau nyaman. Itu nggak perlu. Atau dasmu bertanya di atas ars ini ada penjual gorengan nggak? Nggak perlu dasmu bertanya seperti itu. Paham ya? Jadi kita dalam kehidupan ini fokus mengkerucut ya. Arah, syirik, ini tempatnya di bawah, terbawah ya. Allah, zat Tuhan Allah, jangan sampai ditempatkan di samping kirinya atau kanannya. Ini namanya setara, tidak boleh. Atau zat Tuhan Allah kita tempatkan juga di bawah, sama ini bercampur dengan arah, syirik. Yang jumlahnya tak terhingga tadi loh. Itu juga tidak boleh. Tapi
bertempatkanlah bersemayam di atas ars. Paham ya? Jauh di atasnya. Dan cara supaya zat Tuhan Allah ini bersemayam di atas ars, ini dalam kehidupan ya, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak bisa adem ayem, tidak bisa ongkang-ongkang kaki. Nabi dan Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat nanti itu penuh perjuangan untuk bisa zat Tuhan Allah bersemayam di atas ars itu. Makanya dalam kehidupan itu secara konkret, fokus, mengerucut, kita itu harus bisa zat Tuhan Allah itu bersemayam di atas ars ini. Ini dalam kehidupan loh. Langsung. Ya. Paham di sini ya. Nah, itu tadi dalil dari mancing ikan. Ajaran suci mancing ikan, ya. Ada sila-silanya. Kita tidak boleh mencampuri urusannya bagaimana zat Tuhan Allah itu bersemayam di atas ars itu bagaimana caranya. Kita nggak boleh mengurusi tentang hal itu. Tapi ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Jadi zat Tuhan Allah ini, adapun duduk, itu duduknya sangat berbeda sekali dengan duduknya pemancing ikan. Tapi sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Jadi jangan coba-coba pikiranmu, dasmu, intelektualitasmu yang ada di dalam dasmu itu loh, untuk mampu mencerna bagaimana duduknya zat Tuhan Allah. Ini akan menjadi masalah. Nggak mampu, dasmu nggak mampu. Paham ya guys? Nah, jadi sekarang kita bicarakan lagi tentang dalil yang selanjutnya. Tadi dalil dari ajaran mancing ikan. Mancing ikan itu menggunakan dalil ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham? Matamu dipakai ya. Jadi dalilnya itu berdasarkan tatapan mata yang mampu dilihat. Nah, sekarang dalilnya ini dilanjutkan dengan bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Lah bagaimana zat Tuhan Allah ini berada? Ternyata di dalam bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di dalam firman, kitab suci disebutkan bahwa zat Tuhan Allah itu bersemayam di atas ars. Titik di situ. Jadi jangan pernah membahas bagaimana caranya zat Tuhan Allah bersemayam. Dudukkah? Berdirikah? Kalau duduknya di mana? Kalau berdirinya di mana? Jangan pernah. Ya, karena di dalam bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, di dalam firman kitab suci agama disebutkan bahwasanya zat Tuhan Allah itu bersemayam di atas ars. Titik. Itulah jawabannya. Dan apabila disebutkan juga di sepertiga malam pada waktu tahajud itu Allah itu turun. Lah kamu jangan coba-coba juga membahas tentang turunnya di bagaimana, apakah seperti naik lift, naik tangga, atau seperti hujan, atau lompat kayak kodok gitu. Ya jangan pernah kamu berpikiran seperti itu di luar kemampuanmu. Bagaimana zat Tuhan Allah itu turun, ya, paham? Oke guys, kita sudah bahas tentang bersahadat ya, bersaksi ya, bahwasanya itu bersahadat dan bersaksi itu banyak sekali ya ilmunya ya. Ada juga kita membahas juga tawasul, ada juga kita membahas tentang kedudukan zat Tuhan Allah bersemayam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan pembuatan judul ya. Tapi sebelum membuat judul guys, saya kalau ada salah-salah kata, salah-salah tindakan saya yang hilaf ya. Jadi kalau ada salah kata,
salah tindakan saya, khilaf kata saya, khilaf tindakan saya yang menyebabkan dosa dalam pembuatan konten ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon saya dimaafkan, guys. Supaya tidak ada kesinggungan, tidak ada gesekan ya. Tidak ada rasa yang tidak enak, tidak ada rasa yang tidak nyaman, dan tidak ada rasa kesal dan marah ya. Jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan baik kata maupun tindakan saya yang salah, yang khilaf, yang menyebabkan dosa yang ada dalam konten video ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, mohon saya dimaafkan, guys. Baik guys, kita akan buat judul. Judulnya apa ya? Oh iya. Judulnya gini guys. Sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Paham ya guys? Sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Nah. Jadi kalau kamu mancing ikan, ajaran suci mancing ikan itu kan mengajarkan pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Selalu mengambil jarak dengan air. Paham guys? Pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air. Selalu mengambil jarak dengan air. Nah, dalam posisi mengambil jarak itu, kalau sudah dilakukan ya, maka duduklah. Duduk. Yang tenang, ya. Paham ya? Oke. Judulnya sudah ketemu, guys. Terima kasih banyak udah dibantu. Sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Guys, aku boleh ngomong dikit? Ngomong dikit lagi, guys. Sudah tradisi ya, guys ya. Ngomong dikit aja. Terlalu. Lu. Udah ngomong banyak panjang lebar, lama banget. Masih ngomong dikit. Boleh ya, guys? Boleh. Makasih, guys. Jadi gini, guys. Kita ngomong dikit tentang joran pancing. Ini joran pancing red shark ya. Red shark. Ini joran pancing red shark. Joran tegek, guys. Panjangnya bermeter-meter. Kuat sekali joran pancing red shark ini ya. Ini bisa untuk dimancing di sungai, di laut juga bisa, guys ya. Ini joran tegek. Oke. Di kolam juga bisa. Mancing di spot manapun bisa, guys. Joran tegek red shark ini sangat kuat sekali. Beli ya, guys. Bermeter-meter panjangnya. Belilah, guys. Jadi guys, aku mau ngomong dikit tentang joran pancing ya. Joran pancing, pemancing ikan, mancing ikan ya. Itu dalam membawa joran pancing, awal mulanya kan diberdirikan. Ya. Supaya apa ini? Ini pangkalnya ujungnya ke tanah, ujung satunya mengarah ke langit. Supaya kamu tahu, disinilah ketenangan itu ada. Manusia itu pada hakikatnya, pada mulanya diciptakan dari tanah awalnya. Dan kemudian manusia, akhir perjalanan hidupnya akan menuju ke langit, ke Maha Pencipta. Paham ya? Kalau sudah tahu ini, insya Allah tenang kamu mancing ikan. Kemudian, joran pancing ini, dalam penggunaannya, dia itu setara, rata. Posisinya setara, rata, mendatar ya. Paham ya? Ini kamu kalau tahu maksudnya juga tenang. Ya. Jadi antara pemancing ikan, joran pancing, dan ikan yang ada di dalam lautan sana itu diperlakukan setara juga. Datar, rata. Paham ya? Nggak ada perbedaan. Ya. Tapi ketika umpan dimakan, beda lagi. Joran pancing ini akan bersujud, melengkung soro. Kalau aku mancing ikan kan selalu teriak itu di video-video yang lalu itu. Joran jombloku guys, melengkung soro, strike. Jadi kalau joran pancing ini, ya,
itu sudah melengkung soro, itu berarti umpannya dimakan ikan. Ikan babon, ikan monster, ikan besar, ya. Joran pancing pun bersujud, melengkung soro. Lah kita strike, guys. Strike. Kita tarik itu, ikannya naik ke atas langit. Ujung joran pun kembali ke atas langit. Hingga ikan itu bisa menyatu dengan pemancing ikan. Menyatu, dipeganglah ikan itu oleh pemancing ikan erat, dipegang erat-erat. Nah, paham ya guys? Ini kalau kamu tahu dalam mancing ikan akan tenang guys. Lah disitulah menyatu antara ikan dan pemancing ikan. Menyatu guys ya. Dan itu terjadi dalam keadaan duduk. Jadi joran pancing ini diperlakukan dengan semestinya. Dan ikan diperlakukan dengan semestinya itu dalam keadaan duduk. Yang penuh dengan ketenangan. Paham ya guys? Maksud saya adalah begini guys ya. Sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Paham? Sebaik-baiknya mancing ikan adalah duduk. Ya. Duduknya pemancing ikan masih bisa dipandang oleh tatapan mata. Karena matamu dipakai. Tapi duduknya zat Tuhan Allah yang bersemayam di ars, matamu tak sanggup untuk menjangkaunya. Walaupun kau memakai matamu dengan sepenuhnya. Nggak sanggup guys. Jadi jangan coba-coba memasuki dua ranah yang berbeda dengan modal dua matamu. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guys.